Bismillah. Idul Fitri. Mohon bersabar ya, kita akan bahas setiap kalimatnya supaya paham betul kita. Saya tidak menginginkan kita cuma tahu tidak. Ya. Kita pahami maknanya. Apa itu Id? Kalau nggak tahu bilang wallahu a'lam. Ya, malaikat saja yang lebih suci dibandingkan kita ditanya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Baik, apa artinya Id? Kembali. Apa artinya Id? Allahu a'lam. Baik. Id itu bukan hanya kembali ke asal. Kembali ke kebiasaan mula, ke asal, kembali ke asal. Kalau cuma kembali banyak dalam bahasa Arab. Raja'a itu kembali. Ya. Kembali ke asal mula. Ya. Bapak misalnya lahir di Sumatera atau di Jawa. Ya. Kemudian kemarin kan sebelum Lebaran mudik ya, ke asal. Itu mudik bahasa Arabnya Id. Bahasa Arabnya mudik itu id. Kembali ke asal. Ya, Masya Allah. Pulang ke asal. Itu id. Ada ya'udu idan. Itu mudik. Bahasa Arabnya mudik itu id. Ya. Kalau mudik kemarin senang tidak? Senang ya. Masya Allah. Bawa bekal tidak? Bawa. Saya perhatikan yang pakai motor itu bekalnya lebih banyak dibandingkan motornya. Lebih besar dibandingkan motornya. Masya Allah. Dan senangnya luar biasa itu. Ya. Dan orang-orang yang tidak mudik, tidak pulang, ketika ditanya, kenapa nggak mudik? Ada bekal. Ya. Dan karena dia bawa bekal, ya, diketahui mau pulang, Masya Allah, yang menunggu pun senang. Rumah jadi dicet, karena ada yang mau pulang. Masya Allah. Yang tidak ada, dia ada-adakan. Bahkan kreatif itu. Ya. Luarnya kongwan, dalamnya rangginang itu. Ya. Jadi yang tidak ada pun dia ada-adakan. Ya. Dimunculkan, dihadirkan. Masya Allah. Kenapa? Karena ada yang mau pulang. Ada yang mudik. Ya. Dari dulu kalimat pulang itu selalu menyenangkan. Senang. Dulu kita belajar di sekolah. Ada guru matematika. Wah, galaknya luar biasa. Nilainya pelit. Satu kali dikatakan, guru kita hari ini nggak bisa masuk. Kalian boleh pulang. Senang tidak? Kenapa? Boleh pulang. Ya. Kemarin mudik senang. Karena bisa pulang. Besok kita pulang menghadap Allah. Senang tidak? Mau bilang senang takut besok gitu ya. Baik. Karena pulang kepada Allah pun itu Id, mudik. Ya, mudik. Dan Allah berjanji dalam Al-Quran, setiap kita pasti mudik. Pasti itu. Nah, janjinya yang terkait dengan kepulangan kita disebut dengan mi'ad. Ali Imran ayat ke-9 itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Ya Tuhan kami, pasti Engkau kumpulkan kami itu. Engkau kembalikan kami. Ya, dikumpulkan lagi. Di satu hari yang pasti tidak akan diragukan itu. Kita akan pulang dikumpulkan. Mudik seluruhnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Id itu pulangnya, mi'ad itu janjinya. Tempatnya disebut dengan ma'ad. Ya, tempat pulang kita di akhirat disebut dengan ma'ad. Ya. Karena itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya Zadul Ma'ad. Bekal untuk pulang. Untuk mudik. Antum luar biasa. Mudik dunia aja bekalnya dicari-cari. Serius. Masya Allah. Mudik akhirat kok kayaknya santai. Padahal kita yakin satu saat kita akan pulang. Dan hebatnya kita yakin betul. Mungkin juga saat ini kita akan pulang. Bekal apa yang sudah kita siapkan? Ya. Bekerja begitu serius. Tapi sholat ditunda-tunda. Baca Quran ditepikan. Saat yang bersamaan ini aneh. Saat yang bersamaan dia yakin dia akan pulang. Bahkan keluar dari masjid ini pun mungkin meninggal. Ali Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa pasti meninggal. Dan kita yakin. Mungkin kapanpun kalau Allah berkehendak kita meninggal. Bekal apa yang sudah kita siapkan. Ya. Nah, karena itu bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Kalau yang sementara saja kita begitu serius. Kenapa? Yang sifatnya abadi kita tidak serius mempersiapkannya. Harus ikhlas. Ya, ikhlas untuk pulang, berusaha. Saya sampai subuh ini juga mengikhlaskan diri. Kalau pulang, ya pulang. Sudah. Mau bapak ibu duluan, saya belakangan, gak apa-apa. Mau dibalik, saya belakangan, bapak ibu duluan juga gak apa-apa. Tidak masalah itu. Penting ikhlas. Baik. Sekarang kita sambungkan. Fitri. Apa itu fitri?
Nah, ini kalimat yang unik ini, kalimat yang unik. Fitri ini kalimat bahasa Arab yang punya dua akar kata. Akarnya dua. Satu disebut dengan futur. Futurun. Fa, waw, ra. Futur. Ya. Satu disebut dengan futurun. Fa, waw, ra. Artinya futur. Kalau tidak tahu bilang Allahu a'lam. Allahu a'lam. Artinya makan. Makanan pertama yang kita makan. Ya. Karena itu orang Arab menyebut sarapan dengan futur. Karena saat kita selesai subuh, olahraga, makan itu futur. Ya. Kalau makannya agak ditangguhkan, itu disebut dengan iftar. Misal, saya nggak mau makan dulu Dari subuh nggak makan, sampai dengan maghrib. Baru maghrib saya makan. Itu iftar. Karena itu saat puasa, ya, saat maghrib, makanan yang kita makan disebut apa? Iftar. Iftar. Iftar itu bukan buka, bukan. Bukan buka. Iftar itu makanan yang kita makan. Pertama kali kita makan saat kita tahan dari subuh itu. Ya. Karena itu yang pertama kita makan. Sifatnya disebut dengan ta'jil. Pakai ain. Ta'jil. Harus didahulukan. Jangan diundur-undur. Ya. Jadi kalau agak ditangguhkan disebut dengan iftar. Yang pertama makan disebut dengan apa? Futur. Ya. Jadi Idul Fitri ya, dari makna yang pertama ini menunjuk pada makna yang pertama secara fisikal. Fisikal. Id kembali ke asal. Apa asalnya? Boleh makan lagi. Karena saat Ramadan selama sebulan itu ya, kebiasaan makan kita berubah polanya. Dari subuh tadinya pagi-pagi kita makan dipindahkan ke maghrib. Selesai Ramadan, kita kembali kepada kebiasaan asal. Pagi, sarapan lagi. Karena itulah dalam sunnah Idul Fitri, seperti yang pernah kita bahas, sunnahnya, selepas sholat subuh itu, sebelum berangkat Id, kita makan dulu. Makan dulu. Untuk menunjukkan bahwa Ramadan itu telah usai. Sekarang kita boleh makan lagi. Kembali kepada kebiasaan semula. Ya. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha lain. Ya. Idul Adha lain. Ya. Insya Allah kita kurang lebih beberapa saat lagi akan beridul Adha. Ya. Saya ingin memberikan pesan. Tolong gunakan penanggalan Hijriah. Ya. Kalau pakai Masehi, itu kemungkinan besar beda. Kemungkinan besar beda. Ya. Karena baik secara ru'yat ataupun hisab. Ya. Ini tahun ini Idul Adha-nya ketinggian hilal baru 0,58 derajat. Jadi nanti kalau kita pakai Masehi, kemungkinan ada yang hari Rabu, tanggal 23 September. Ada kemungkinan hari Kamis, tanggal 24 September. Idul Adha-nya. Tapi kalau kita pakai Hijriah, itu semua akan sama. 10 Dzulhijjah, nggak akan beda itu. Kalau kita belajar, pakai Hijriah. Pakai Hijriah. Ya. Sunnahnya lain. Sunnahnya lain. Subuh, siap-siap, berangkat dulu sholat. Ya. Karena itu kalau sholat Idul Fitri, boleh agak telat. Ya, bukan dalam pengertian telat, bukan. Agak sedikit diakhirkan, 2 tombak lebih. Karena orang makan dulu. Ya, menunjukkan Ramadan telah berakhir. Tapi Idul Adha tidak. Saat syuruk, salat dilakukan. Begitu masuk waktu duha, disembelih di situ. Berlangsung penyembelihan. Karena itu disebut dengan adha. Penyembelihan yang dilangsungkan di waktu duha. Saat pulang membawa daging, dimasak. Daging itulah sunnah yang dimakan pertama kali. Jelas sampai sini? Adha. Nah, kita kembalikan dulu sebentar. Idul Futur atau Idul Fitri sekaligus menunjuk pesan kepada kita. Perhatikan, ini kalimat langsung kontradiktif. Ya. Ingin memberikan isyarat ada orang-orang yang selesai Ramadan kembali kepada kebiasaan semula, ya, secara fisikal, mohon maaf, sekaligus menunjuk orang yang juga saat bersamaan tidak berhasil puasanya karena numpang pindah kebiasaan pola makan saja. Saat Ramadan cuma pindah makan menunya, pindah ke maghrib, diatur ke sahur, ya. Setelah selesai Ramadan, pindah makannya ke pola semula lagi. Tapi tidak ada perubahan dalam dirinya. Gibah juga. Sebelum Ramadan gibah, setelah Ramadan gibah juga. Sebelum Ramadan bohong, setelah Ramadan bohong juga. Ya. Saat Ramadan, enggak, numpang soleh aja saat Ramadan. Tahan dulu sebentar. Ya. Numpang salat, gabung dengan yang lain. Akhir-akhir Ramadan mulai berkurang. Ya. Numpang tidak maksiat saat Ramadan. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ada orang-orang yang numpang soleh saat Ramadan saja. Selesai Ramadan, kembali kepada kebiasaan semula.
Jadi ada orang-orang yang Idul Fitr saat Ramadan hanya merubah pola kebiasaan fisikal saja. Ya, beda pola makan. Ini bagian yang pertama. Orang-orang yang berhasil puasanya, maka fitrunnya, Idul Fitri, fitrinya, itu akar katanya terdiri atau terambil dari makna yang kedua. Disebut dengan fitrah, bukan fitur. Fitrah, fitratun. Fitratun, fitrah. Perhatikan betul tulisannya ya. Perhatikan betul. Fitrah. Nih. Apa itu fitrah? Ini kalimat bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Karena bahasa Arab, kita tanya pada orang Arab. Di lisan mereka, lisanul Arab, ada kamus namanya lisanul Arab, karya Ibnu Manzur. Di lisan orang Arab, fitrah itu artinya apa? Kata Ibnu Manzur, fitrah itu cuma satu artinya. Ma'rifatullah. Kenal dengan Allah. Ma'rifatullah. Fitrah itu ma'rifatullah. Kenal dengan Allah.